atau beras-beras organik non pestisida ya, yang insya Allah bagi tubuh itu tidak terlalu tidak terlalu bikin susah diolah. Kemarin saya ada Zoom juga ya, webinar juga dengan salah satu majelis taklim, yaitu di daerah mana itu, lupa, Tangerang atau mana, mungkin Tangerang, kalau lupa lah saya. Ya, itu kita membahas tentang hubungan atau poros antara otak dan usus gitu kan. Itu jelaskan tek-tek gini, ternyata mereka tahu bahwa ternyata sumber muasalnya penyakit-penyakit degeneratif ya, bahkan kanker sekalipun itu ternyata bermula dari usus yang bermasalah ya. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang, tadi saya pernah ada kata-kata saya, kekuatan imunitas orang tua itu akan diturunkan kepada anaknya. Kalau orang tuanya imunitasnya kuat, anaknya juga akan kuat, insya Allah. Seperti itu. Ya, jadi kalau tiap hari yang dikonsumsi, yang dimakan, ya, yang diminum adalah minuman-minuman yang tidak sehat, ya, yang tidak diperlukan oleh badan kita, ya terbentuklah imunitas yang lemah. Ya. Bahkan kalau cuman sekedar kayak gini lah, contoh begini, kalau kita mau nilai gitu ya, ketika musim hujan, baru aja musim hujan gitu kan, tiba-tiba anaknya batuk pilek gitu kan. Musim kering juga kayak begitu. Kadang-kadang ketakseimbangan atau mungkin perubahan cuaca itu akhirnya menyebabkan ketakseimbangan di badannya. Artinya tubuh anak atau tubuh kita tuh nggak bisa beradaptasi dengan alam. Ya, kenapa tidak bisa beradaptasi dengan alam? Karena mungkin jarang kenal sama alam, jarang dapat sinar matahari, jarang berinteraksi dengan tanah. Anak-anaknya itu masya Allah jarang dikenalkan dengan alam gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau hujan, tunggu bentar hujan gitu kan, hujan 1 menit 2 menit biar kotorannya atau asam apa segala macam tuh turun, habis itu suruh mereka mandi hujan. Becek-becekan, kenalan sama alam. Ya gitu loh. Kalau bisa ibu bapaknya ikut mandi ya tetap menjaga kesopanan, tentunya mandi aja bareng sama anak-anak. Gitu loh. Asik kan jadi kan. Jadi akhirnya kita bahagia aja. Makanya hujan tuh coba lihat, hujan saja sekalian. Hujan tuh nggak bikin, ada ceritanya, kita sering ada orang menyalahkan hujan bikin jalanan bolong lah segala macam. Emang jalannya jadi yang maju dulu begitu hujan. Jangan difitnah hujan. Ya, masya Allah ya. Itu salah satu contoh saja. Berdekatan dengan alam. Jadi kalau sekarang kita bicara keluarga ini mau sehat, mau bahagia, jangan jauh-jauh dari alam. Jangan jauh-jauh dari alam. Karena manusia tidak akan bisa lepas dari alam kehidupannya. Ya, maksudnya kehidupan dalam kehidupan makronya dan kehidupan mikronya. Contoh saja, bagi Anda yang mungkin kerja di Telkom, ya, pergi pagi katakanlah, kemudian sampai di kantor seharian gitu di gedung, ya, nggak kena sinar matahari. Percayalah saya, Anda punya potensi kena penyakit. Coba aja. Atau mungkin yang terus-menerus kerja. Tadi saya sempat mendengar tadi Pak Tengku ya mengatakan tentang tidurnya Nabi. Orang sukses itu, Bapak Ibu sekalian, bukanlah orang yang tidurnya sedikit. Oke, silakan tidur sedikit, tapi tidak tidurnya itu dalam rangka mengkaji agama Islam, beribadah kepada Allah. Tapi kalau tidak tidur hanya sekedar urusan dunia, berarti kita tidak cinta atau tidak belum membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah SAW tidurnya habis Isya. Bisa beliau tidur, nanti malam beliau bangun untuk melakukan sholat malam, nanti menjelang subuh, habis subuh masuk, kemudian beliau tidur sebentar antara azan subuh dan iqomah, lalu beliau berdiam diri di masjid ya sampai waktu syuruk ya dan duha juga, lalu akhirnya beliau melakukan aktivitas, nanti siang ya baru beliau tidur lagi, dan namanya tidur siang atau qailullah ya, atau tidur siang. Dan beliau tidak tidur setelah asar, beliau tidak tidur setelah maghrib, beliau tidak tidur setelah subuh. Itu waktu-waktu terlarangnya kita untuk tidur. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang kesehatan, kebahagiaan ya, kan sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kalau engkau benar-benar mencintai Allah, kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, fattabi'uni yubibkumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
ikutilah Allah, ya ikutilah aku, kata Rasulullah. Rasulullah itu sebaik-baiknya contoh. Apa yang kita mau contoh, semua ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Contoh lagi misalkan, hari ini kan tanggal 19 Safar, ingat saya. 20. Besok itu tanggal 21 bulan Safar. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada bulan Islam, maaf ya. Itu menyembuhkan penyakit, kata Rasulullah. Ya, subhanallah kan. Jadi protokol kesehatan lengkap, mulai dari ada puasa ya mulbitnya, ada puasa Senin Kamisnya, kemudian ada lagi berbekamnya, ya, masya Allah ya. Islam itu agama yang sangat-sangat detail, bahkan sangat-sangat sempurna dalam penjagaan kesehatan. Ya, sholat yang saya tulis itu belum masuk lagi, kita belum bahas sholat asar, belum masuk sholat maghrib, isya, bahkan sholat malam. Itu kalau kita tahu bahwa sebenarnya waktu sholat saja, Bapak sekalian, kalau kita manfaatkan dengan baik, masya Allah, dan sholat yang dikerjakan dengan mengikuti contoh Nabi SAW, maka subhanallah, harusnya kita menjadi mukmin yang sangat-sangat sehat. Harusnya, ya, maka ajari juga anak-anak di rumah sholat. Ajari maksudnya ya gerakan-gerakannya, bacaannya semua ajarkan. Ya, sehingga nanti keluarga itu bahagia dengan iman yang baik dan betul, mengikuti apa yang sudah Allah firmankan dan dicontohkan bagi Nabi SAW, dan raga yang sehat ya, dengan buah-buahan. Nah, Indonesia ada rempah, rimpang segala macam gitu ya, bisa Anda manfaatkan. Dan semakin kita dekatkan mereka dengan ini, maka semakin terbentuk kebiasaan hidup sehat dalam tubuhnya atau dalam dirinya, dan itu akan menjadi bagian dari gennya. Jadi Bapak sekalian, begitulah Islam mengajarkan. Dan saya melihat banyak sekali jamaah-jamaah juga yang mereka sudah mulai menerapkan pola-pola ini tuh, ternyata masya Allah, penyakit mah jangan nggak usah diobatin. Kalau memang perlu diobatin, maka urgent ya, dia memang penting dan saat itu perlu diobati, obatin. Tapi kalau tidak, perbaiki saja pola makan, perbaiki pola tidur, ya, dia akan sembuh dengan sendirinya, insya Allah. Seperti itu. Riset saja, contoh kita bicara tidur saja. Ternyata ada riset, saya pernah baca satu penelitian bahwa ternyata orang-orang yang tidurnya itu di bawah berapa jam sih nggak saya itu ya. Pokoknya di bawah 6 jam atau 5 jam itu. Saya pernah posting juga waktu itu, ternyata itu potensi kankernya sangat besar. Ya, hanya tidur saja, melanggar sunatullah tidur. Ya. Waktu tidur ya tidur, waktu kerja ya kerja, gitu lah, jangan kebalik. Ya, begitulah Islam mengajarkan. Saya kira mungkin cukup sedikit paparan saya ini. Saya akan kembalikan lagi pada moderator ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan. Kalau mungkin Bapak Ibu mau baca-baca juga di Instagram sudah banyak saya tulis ya, termasuk juga di YouTube ya, YouTube Dr. Zailul Akbar Official yang Anda lihat ada watermark itu Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dan kalau kita tahu bahwa negara kita ini darurat narkoba ya, saya sepertinya harus katakan kita juga darurat makanan. Maksudnya makanan-makanan yang tidak sehat, bahkan cenderung membuat perubahan perilaku. Jadi maka Bapak sekalian, jadi jaga diri kita, jaga keluarga kita ya, batasin, kalau perlu stop ya anak-anak kita di rumah untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang nanti akan menjadikan gen mereka itu gen-gen yang lemah, yang rapuh. Ya, jangan cuma kita harus mulai berpikir bahwa tadi ya, kalau kita mewariskan peradaban yang kuat ya, maka makanan yang baik dan sehat, halalan toyiban itu juga harus menjadi prioritas kita. Karena kalau tidak, nanti ke depan ya generasi-generasi kerupuk, generasi-generasi yang rapuh ya, fragile, seperti itu juga salah satunya karena makanan.